masa KMB, nama muda ya, aku Edlin dari KMB 19 yang bakal nemenin podcast hari ini. Nah, gimana nih kabarnya masa KMB? Di masa-masa self-quarantine kayak gini nih. Semoga aja nggak bosan-bosannya ya di rumah aja, apalagi sekarang udah ditemenin nih sama podcast dari KMB. Hari ini kita bakal membahas tentang topik yang lagi booming banget nih, yaitu coronavirus. Pasti semuanya udah pada tahu kan ya? Kebetulan hari ini Edlin gak sendirian karena ditemenin sama Kak Andi dari Universitas Pajajaran. Nah, boleh banget nih Kak Andi perkenalkan dirinya dulu. Halo, halo semuanya. Nama aku Andi Tenugraha. Sekarang berkuliah di FK 4 2017. Sebelumnya juga aku pernah kuliah setahun juga mungkin di ITB, di FTSL ITB. Dan ya, aku siap menampung ya apapun pertanyaan yang teman-teman seputar ya apapun yang sedang terjadi sekarang. Aku harap teman-teman bisa tetap stay alert dan stay safe ya teman-teman. Silakan. Nah, thank you banget nih Kak Andi udah hadir di sini. Nah, sekarang sekarang lagi booming banget nih coronavirus. Dan mungkin banget nih ada beberapa orang yang sebenarnya nggak tahu nih COVID-19 itu apa dan bahayanya apa. Kira-kira boleh tuh Kak Andi dijelasin? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi COVID-19, mungkin teman-teman udah pada tahu semenjak dari tanggal 31 Desember itu udah ada first case di Wuhan, di China. Terus sebenarnya COVID ini apa sih? Sebenarnya ini adalah sesuatu yang namanya pandemik itu adalah sesuatu yang recently itu muncul bisa dalam suatu periode tertentu, bisa muncul lagi, bisa dalam puluhan tahun, bisa belasan tahun, atau ratusan tahun. Nah, sebenarnya apa yang terjadi itu adalah adanya sequencing atau perubahan dari DNA yang terdapat pada bats, pada kelelawar yang ada di Wuhan, dan kemudian kita tahu bahwa Wuhan Market itu adalah salah satu pasar penjajah makanan yang ya tanda kutip abnormal mungkin ya, kayak agak jarang untuk kita konsumsi sehari-hari, tapi taunya itu dikonsumsi, dan karena ada perubahan dari rekayasa genetik tersebut, terus manusia mengonsumsinya, manusia pun akan tetap ada perubahan juga gitu, beradaptasi terhadap makanan tersebut, sehingga kita memunculkan gejala-gejala yang ternyata ini itu adalah salah satu penyakit yang infectious-nya sangat tinggi. Infection rate-nya tinggi kan, dengan penyebarannya yang pertama kali adalah dari konsumsi, kemudian juga ternyata droplets dari manusia ke manusia itu juga kemana-mana, dan inkubasinya cukup cepat, teman-teman. Jadi inkubasi yang selama 3 sampai 8 hari ini menentukan kayak gimana ke depannya kayak gitu. Dan ditambah lagi dengan kita tahu bahwa waktu itu adalah New Year Eve gitu kan, besoknya. Terus kayak porak-poranda orang akan ramai-ramai gitu kan. Ditambah lagi juga dengan mungkin beberapa. Iya, betul sekali. Jadi karena keramaian, terus kita kayak ya kita nggak tahu bahwa itu adalah mungkin awalnya belum muncul gejala apapun juga, masih subklinis. Belum tahu Terus, ya orang-orang. Betul, orang-orang tuh mungkin masih kayak menikmati kayak lagi tahun baruan nih. Terus kayak ya biasalah ya kayak saling pelukan lah, saling jabat tangan atau apapun itu. Terus orang-orang juga biasanya kalau di masa-masa libur New Year Eve itu kan cukup lama ya kalau di luar negeri gitu. Nah, orang-orang China ini juga kan kayak migrasinya kan tinggi gitu ya. Jadi kayak makanya dia gampang banget nyebar kemana, sehingga ke seluruh dunia tuh sampai sekarang udah mengalami hampir case ini gitu kan. Gitu. Mungkin itu gambarannya dulu deh. Oh, jadi awalnya tuh misalnya tuh satu orang gitu, terus dia datang ke event yang banyak orang, terus semua orang situ jadi kena gitu ya? Karena saling Ya, berinteraksi. betul. Tapi mungkin sebenarnya balik lagi kan. Jadi kan kita yang namanya manusia itu punya beda-beda tiap individu, kayak kekebalan tubuhnya, tentang genetik faktornya, kemudian tentang ya status ekonomi sosialnya juga berbeda-beda. Jadi itu kolaborasi dari faktor internal dan eksternal ini itu nyebabin kayak adanya susceptibility. Jadi kayak kerentanan, belum lagi kayak
Ya kan kalau kita lihat dari demografi dari negaranya sendiri kan orang-orang China ini orangnya pada tua-tua juga gitu banyak ya kalau kita lihat. Iya, Nah, heeh. kalau misalkan ada progresi kayak dari penuaan gitu kan, terus juga udah punya kayak komorbid seperti penyakit-penyakit yang kronis, mungkin kita bisa sebut seperti DM, penyakit jantung, ginjal, seperti itu, maka mereka akan lebih mudah untuk terkena walaupun mereka tidak ada di Wuhan pada saat itu, walaupun dia tidak mengonsumsi makanan-makanan itu. Apabila udah ada kayak carrier-nya gitu loh. Itu yang Oh terjadi ya. sebenarnya hampir di seluruh dunia gitu. Berarti bahaya utamanya itu karena orang-orang apa ya, carrier gitu ya? Jadi Uh, gampang i- penularannya dan jadi bahaya gitu. iya, jadi karena ini sangat-sangat mudah. Jadi kan ini kan gampang sekali untuk menyebar ke tiap orang gitu ya. Kayak karena pertama dia menunjukkan bahwa dia adalah uh, apa namanya transmisinya dari hewan ke manusia pertama Mm-mm. kalinya, tapi ternyata dia juga apa ada bisa menyebabkan transmisi dari manusia ke manusia. Ini yang menyebabkan apa berbahayanya karena berarti kalau dari manusia ke manusia nggak ada jaminan bahwa kita tidak membawa virus tersebut gitu loh. Oh Ya kan, ya. jadi kayak tiap orang bisa membawa, tiap orang bisa terinfeksi seperti itu. Kan beda ceritanya kalau misalkan kayak penyakit infeksi yang cuman kayak misalkan DB nih, kayak oh itu cuma dari hewan, kita kena gigit nyamuk misalkan. Terus Mm-mm. ya udah berakhir di manusia itu aja gitu. Kalau misalkan orang lain nyinggung kita nggak apa-apa kan? Oh, menularnya lebih susah ya kalau DB. Iya, karena ya udah hanya orang, maksudnya hanya lingkungan tersebut yang ada nyamuknya. Makanya kayak sekarang lagi zaman-zamannya DB juga lagi fogging-foggingnya gitu kan. Oh Tapi ya. kalau misalkan kita kayak ngejenguk, kita megang orang yang DB, ya nggak jadi masalah karena itu tidak terjadi penularan gitu. Itu kayak simpelnya untuk analogi kayak oh pembandingnya antara penyakit infeksi yang karena apa transmisi hewan saja sama yang manusia ke manusia seperti itu. Oh ya Kak. Terus kan karena saking boomingnya nih, jadi coronavirus tuh ada di berbagai media, semuanya ngomongin coronavirus. Tapi kayak kadang tuh ada nggak sih media katanya tuh terlalu melebih-lebihkan bahaya dari coronavirus. Menurut Kakak tuh emang coronavirus patut diwaspadai sesuai dengan yang diberitakan media gitu. Soalnya kayak kadang media tuh bisa aja nyebarin hoax gitu loh. Kayak kadang tuh aku pernah dapat broadcast bahkan katanya coronavirus tuh bisa menular lewat HP dari Cina. Kayak itu kan kelihatan banget kan hoaxnya. Menurut Kakak gimana nih soal kayak gini nih? Nah, kebetulan aku juga menjadi salah satu volunteer dari tim KIE, jadi Komunikasi Informasi dan uh, Elektronik. Jadi kayak itu diadain yang kemarin kalau mungkin tahu teman-teman ada kayak open recruitment dari Kemdikbud dan juga di Unpad juga dia ngadain program yang namanya Amari dan tadi juga aku baru kayak dapat materi-materi gitu. Jadi sebenarnya wajar bagi media itu untuk hampir setiap orang itu sekarang ini kan masih kayak kita di fase pertama gitu ya. Di fase pertama itu ketika kita nggak tahu apa yang kita hadapin, ketika kita Mm-mm. nggak tahu apa yang kita hadapin, semua orang rasanya ingin mencari tahu dan ingin menjadikan itu spotlight mereka untuk oh ini yang gue temukan, ini caranya, ini dari hasil temuan gue. Tapi kadang-kadang ada batasan di mana kapabilitas itu tidak menyertai. Jadi kayak informasi tapi tanpa ada validitas itu yang sangat-sangat berbahaya sebenarnya. Karena kita yang berkecimpung di dunia-dunia kesehatan, dunia penelitian, itu pun harus berdasarkan evidence based gitu. Tidak hanya misalkan dari kayak dari sekelompok orang yang mungkin terdiri atas 2 atau 3 orang saja atau mungkin belasan, tapi nggak cukup dari sana aja gitu kan untuk penelitian itu. Iya. Nah, terlebih lagi gitu kan, ini kan jadi kalau kita tahu, kita telusuri lebih dalam, ini kan ketika dulu, ini kan kayak, apa ya, dia masih sebangsa dengan SARS dan MERS gitu kan, tipikal-tipikalnya. Nah, Iya. jadi peran media sebenarnya cukup cukup besar, karena masyarakat ini kan serba nggak tahu, kita nggak tahu apa yang pasti, dan peneliti pun belum bisa menemukan, apa ya namanya, info kepastian karena kita sedang menelusuri sambil mencari cara terbaik untuk nge-treat orang-orang dan di situ bebannya. Nah, terus kalau misalkan dipertanyakan kira-kira media berlebihan atau tidak, sebenarnya di fase awal
dia cukup berlebihan. Kenapa? Karena ketika ada pasien nomor satu di Indonesia contohnya ya, 1 dan 2, waktu itu kejadiannya di Depok, di Jawa Barat. Nah, yang salah adalah ketika media malah mengekspos orang itu habis-habisan dan membuat framing bahwa orang tersebut, infeksius, ini kesannya sampai didatengin ke rumah-rumahnya. Padahal harusnya kita berterima kasih pada orang-orang yang re-expose duluan, karena kita bisa jadi dapetin trace-nya gitu loh. Kita dapetin jejaknya, sehingga kita tahu kan, jadi kayak, penyebarannya seperti apa, kita bisa lebih prevensi. Harusnya sudut pandangnya seperti itu kan. Tapi di awal kemunculan ini, justru terbalik. Malah yang muncul adalah stigmata gitu. Orang ini harus dijauhin. Ya kayak gitu loh. Bahkan pas itu katanya alamatnya aja dikasih tahu gitu ya, Kak. Iya. Nah, itu yang sangat-sangat berlebihan dan bahayanya dari suatu media. Kalau dia tidak bisa memberikan penjelasan, secara lengkap, misalkan, kalau misalkan ada orang yang terkena, berarti kita harus ngapain nih? Kita lebih siaga. Karena kita juga sebagai tenaga kesehatan, kita dididik sebagai, ya udah kita menghargai mereka dan nge-treat mereka sebagai orang-orang yang memang sakit. Bukan orang-orang yang untuk dijauhi. Mereka sakit, makanya mereka mendatangi kita gitu kan. Membutuhkan pertolongan gitu loh. Tapi kadang-kadang empati dan simpati itu nggak ada gitu loh. Dan media bukan yang meluruskan, malah membakar gitu loh. Itu menjadikan kayak, digembor-gemborin gitu loh. Itu yang sayang sekalinya. Tapi kalau misalkan kita bilang kayak sekarang sih mungkin lebih terarah ya. Karena kita udah tahu kayak self precaution-nya seperti apa, kayak hal-hal yang buat dilakukan tentang pencegahan supaya kita tidak infected, dan juga gimana protokol-protokol dari Kemenkes yang mungkin udah keluar gitu ya, kayak kalau misalkan seandainya kita pun sakit pun ya nggak jadi masalah karena kita bisa di-treat. Cuman yang kita harus kontrol adalah jangan lebih banyak lagi orang-orang yang terjangkit, karena akan ada break even point di mana antara tenaga kesehatan yang ada, fasilitas kesehatan yang ada itu tidak seimbang dengan jumlah korban yang ada gitu loh. Sampai cure-nya kan kita tahu ini kan akibat dari viral gitu ya, dari virus. Nah, satu-satunya terapi definitifnya adalah ya kita harus cariin antivirus gitu kan. Tapi sampai sekarang kan belum ada. Nah, itu makanya sekarang kita menggemborkan physical distancing ya, bukan social distancing lagi. WHO udah memperbaiki kemarin istilahnya. Ya, karena ya kita bukan tidak boleh bersosialisasi, tapi kita melimitasi kontak fisik seperti itu loh. Supaya makin nggak kesebar ya, Kak ya? Betul banget. Iya. Nah, Kak, aku pengen nanya nih, kira-kira tuh selain kontak gitu, ada cara lain nggak sih virus ini bisa menular? Gitu. Iya, jadi gini. Sebenarnya memang bisa dipastikan bahwa yang paling rentan itu adalah kontak langsung dengan pasien gitu ya. Jadi kan kalau kita kenal juga ntar mungkin akan sedikit aku jelaskan tentang ada konseptualisasi tentang ODP dan PDP gitu ya. Mungkin agak orang-orang masih kayak, apa itu ODP, PDP gitu. Nah, tapi memang sekarang itu kita tahu bahwa disease ini menyebarnya melalui waterborne gitu ya. Jadi kayak ya antara misalkan kita kena kayak salivanya, kayak kena ludahnya, kena apanya gitu. Itu yang paling rentan terkena karena ya cairan tubuh gitu loh. Nah, tapi kalau sisanya sebenarnya dia juga bisa sih kalau di temuan-temuan itu kayak dia bisa bertahan misalkan di permukaan kayak stainless steel bisa sekitar 3 jam, bisa di pakaian yang bisa sampai 6 jam kayak gitu loh. Lewat udara gitu bisa nggak ya, Kak? Kalau lewat udara sebenarnya masih agak dipertanyakan. Jadi kayak dia bisa katanya sampai 1,5 jam kalau waktu paruhnya sampai dia mati gitu ya. Tapi sebenarnya dia akan bertahan. Tapi kan balik lagi virus ini kan harus didefinisikan bahwa dia tuh tidak bisa hidup tanpa inang gitu ya. Jadi dia tetap akan ada di dimanapun, kita nggak bisa ngelihat, kita nggak bisa memastikan bahwa itu ada apa enggak. Tapi yang bisa kita pastikan kalau misalkan kita melimitasi pergerakan kita akan jauh lebih berkurang terpaparnya gitu kan, dengan kemungkinan pun ada di udara kayak gitu loh. Oke. Tapi kalau barang-barang gitu masih ada ya virusnya, berarti kayak jangan megang sembarangan gitu. Iya, makanya kita sekarang physical distancing kan, jadi kan kayak ya ngapain kita datang ke rumah orang yang kena gitu kan.
Mm-mm. Hampir bisa dipastikan. Dan iya, maksudnya kalaupun kita mau misalkan emang kita ditugasi untuk melakukan misalkan monitoring, evaluasi, dan misalnya kita memang punya kapabilitas untuk melakukan hal tersebut, ya yang paling utama ya jangan lupa untuk menggunakan alat pelindung diri gitu, APD gitu. Terus katanya tuh di internet tuh Kak banyak yang ngomong kalau masker itu sebenarnya nggak berguna ya Kak. Itu maksudnya gimana? Nah, soal masker, uh, kita harus define lagi masker ini banyak tipenya gitu ya. Heeh. Terus kayak kalau kita buka-buka juga sebenarnya itu layarnya ada beberapa, tapi yang paling penting adalah bukan nggak berguna, justru dia berguna karena kita takutnya itu virus bisa masuk lewat uh, apa aja ya, celah-celah tubuh kita gitu ya. Oh iya, Jadi serius. Kak. ya serius. Jadi kayak makanya kan kita kan mungkin ada juga yang pernah membaca kayak jangan jangan gosok-gosok mata, muka lala gitu ya. Heeh. Nah, faktanya kalau misalkan kita nutup kita divide aja deh antara kalau misalkan kita pakai sama nggak masker nih. Masker itu diciptakan ya macam-macam. Ada yang masker orang buat kayak naik motor gitu ya. Ada masker yang emang nutupin keseluruhan kayak gitu. Pernah yang kayak apa dianggap berlebihan gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai aja masih bisa kena. Pertanyaannya adalah kalau kita nggak pakai, kira-kira gimana gitu? Oh iya, berarti masih butuh ya masker itu untuk melindungi diri. Iya, tapi akan lebih utama kalau yang memakainya adalah orang-orang yang memang terpapar gitu loh. Jadi kayak tenaga-tenaga kesehatan, orang-orang yang memang sakit. Karena kalau misalkan kita yang nggak sakit, kita pakai itu, padahal kita nggak kemana-mana juga, akan itu jadi mubazir kan ya jatuhnya. Oh Makanya kayak iya. sekarang supply-nya pun jadi kayak anjlok gitu kan. Kayak Mm-mm. padahal itu kan masih sangat-sangat dibutuhkan. Kayak kalau misalkan para tenaga kesehatan ini pun tidak memakai hal tersebut, terus kayak satu persatu mereka harus diisolasi juga kayak gitu. Gimana mau bisa sembuh gitu orang-orang gitu loh. Iya, iya. Berarti kalau cara mencegah tertular itu cuma physical distancing dong ya, sama pelindungan diri kalau keluar rumah. Untuk sampai sekarang untuk pencegahan memang yang dicari adalah physical distancing sama APD ya. Karena uh, apa ya? Ya yang namanya imunitas itu kan emang udah beda-beda ya tiap orang ya. Itu kayak Iya. kalau kita bedakan kayak yang satu inner gitu ya. Kalau misalkan faktor internal dari tubuh ya berarti jelas kita harus menjaga tentang kekebalan tubuh kita. Contohnya kayak ya apa gizi kita diatur sedemikian rupa, kemudian kita juga berolahraga seperti itu, melakukan aktivitas fisik gitu kan. Terus juga mengonsumsi suplemen-suplemen vitamin. Jadi kayak lebih terjaga kebutuhan-kebutuhan hariannya, istirahat yang cukup. Seperti itu sebenarnya udah menjaga faktor internalnya. Cuman kan kalau virus ini kan faktornya juga dari eksternal gitu. Makanya untuk meningkatkan proteksi diri juga kita harus kayak pertama ya pakai APD jika diperlukan, jika memang butuh lebih utama. Yang kedua ya physical distancing tadi. Karena dengan kita mengurangi mobilitas kita, kita akan jadi less apa ya infected gitu. Kita akan lebih kurang terpapar ketimbang kalau kita kayak keluyuran Kemungkinannya ya. kemana-mana. Iya kemungkinannya gitu loh. Itu udah logika yang berjalan dimanapun itu gitu loh. Oh, gitu aja. Dan Eh, iya dan jangan lupa untuk ya biasalah kayak melakukan kayak cuci tangan gitu kan 6 langkah WHO yang udah ada. Kemudian juga mungkin ada isu-isu yang tentang kayak disinfektan yang diciptakan berlebihan atau diciptakan mandiri. Sebenarnya balik lagi ya, kalau kayak gitu tuh uh, ini lebih kayak kalau aku boleh frankly speaking, disinfektan itu lebih kayak membunuh ke bakteri gitu ya. oh ya. Jadi kalau dibilang dia bisa ngebunuh virus juga nggak seutuhnya benar, tapi itu lebih baik menjaga gitu kan. Karena biasanya kalau misalnya ada perparahan itu juga bisa diakibatkan gara-gara secondary infection. Jadi kayak misalkan kita udah kena nih infeksi virus, misalkan kita udah kena pilek nih, pilek biasa aja. Nah terus tiba-tiba kayak karena imunitas kita lemah, terus kita terpapar sama suatu bakteri yang bikin kita sakit juga, jadinya kita jadi makin parah gitu loh, jadi progresinya makin buruk. Nah hal-hal seperti ini yang kita ingin hindarkan gitu loh. Jadi kayak dengan kita aman diri, aman lingkungan, ya harusnya itu udah apa ya
cara paling optimum buat kita gitu. Tapi aku tidak melarang buat orang-orang, misalkan untuk sekarang sih pasti masih ada orang-orang yang harus tetap untuk bisa bertahan hidup mereka harus bekerja gitu kan. Jadi ya harus pakai APD aja gitu, lebih waspada gitu, cuci tangan berkala kayak gitu. Oh ya. Terus aku pengen nanya nih Kak, kira-kira gejala coronavirus itu kan flu, batuk-batuk, demam gitu ya. Gimana sih cara ngebedainnya sama flu atau demam biasa gitu? Oh, nah ini menarik sebenarnya. Jadi sekitar 3 hari yang lalu 4 hari yang lalu itu ada webinar yang diadakan oleh PAPDI, jadi kayak Persatuan Dokter Penyakit Dalam di Indonesia. Temuannya itu menarik sih, bahwa jadi pertama coronavirus ini tuh adalah penyakit yang salah satu yang sangat-sangat imitating disease gitu loh. Jadi kayak penyakit yang serupa. Jadi kayak bisa banyak banget lah gejalanya, bisa mirip banget, kayak ntar dia bakal ada demam, dia bakal ada apa. Cuman dari temuan-temuan tersebut juga kalau sampai sekarang kita nggak bisa benar-benar kayak menarik bahwa ini kena COVID, ini enggak gitu. Karena memang yang untuk golden standardnya sampai sekarang masih PCR ya. Jadi kayak kita tes swab di nasofaring sama orofaring, jadi kayak antara cairan yang ada di hidung, antara hidung sama faring sama dari mulut ke faring kita, ntar kita ambil, ntar kita cek ada DNA virus tersebut apa enggak. Nah, terus kalau untuk dari gejala-gejalanya, aku sebutin dulu ya, ada kemungkinan gejala apa aja sih. Ini dari 5 pasien yang ada yang kemarin dijelaskan. Yang pertama itu pasti dia pasiennya punya demam. Jadi biasanya demamnya di atas 38 derajat Celcius ya. Jadi kayak kan kalau normal range itu menurut Bates itu 36,2 sampai 37,4. Nah, ketika kita udah di atas 38 itu kita harus cukup waspada. Kemudian gejala-gejala lainnya mungkin kayak ada batuk, tapi tidak semuanya. Terus juga sesak nafas itu biasanya ada. Jadi kayak gejala-gejala respirasi itu ada. Terus juga adanya nyeri tenggorokan, biasanya juga, tapi tidak semuanya ya. Jadi masih karena dia variabilitasnya itu tinggi gitu. Terus mungkin pembedanya lagi, kalau misalkan kita lakukan pemeriksaan lab, nanti akan lebih jelas ya. Jadi kan ada pemeriksaan utama, ada pemeriksaan penunjang nih. Jadi kalau di orang-orang yang kena virus ini, biasanya tuh harusnya demamnya itu awalnya nggak kerasa, tapi ntar lama-lama jadi tinggi gitu. Sementara kalau bakteri biasanya langsung tinggi gitu. Nah, terus juga kalau kita cek dari hasil lab, biasanya leukositnya itu akan naik kan harusnya, jadi kayak sel darah putihnya. Tapi di sini biasanya normal, jadi kayak kita nggak tahu, ternyata nih orang lagi infeksi gitu. Nah, ya. Tapi yang biasanya yang cukup jelas di sini kayak ada namanya CRP, jadi kayak suatu protein yang menjadi indikasi bahwa kita kena corona nih. Terus juga ada procalcitonin juga, tapi nggak semuanya. Jadi biasanya antara borderline normal sampai agak naik sedikit gitu. Nah, kalau untuk statusnya sendiri, sekalian jelasin sedikit tentang ODP sama PDP gitu ya. Karena buat bisa mendiagnosis sampai sekarang dia masih statusnya ODP, PDP kayak gitu ya. Jadi kalau jadi mungkin teman-teman juga udah sering dengar ada kayak istilah kayak ODP, PDP apaan tuh gitu kan, kayak asing gitu. Emang bedanya apa gitu? Jadi sekarang kita kasih perumpamaan dulu deh. Kan sekarang udah banyak kasus positif juga ya. Nah, di kasus positif ini itu orang-orang yang kita sebut sebagai PDP atau pasien dalam pengawasan. Nah, pastinya tiap orang-orang yang pasien ini, dan kita tahu bahwa dia ini kan pembawa, dia juga mesti dia terkena dan dia juga pasti membawa gitu ya. Iya. Nah, itu kan kita mungkin kayak baru tahu sekitar kayak dia setelah 2 hari dari gejala yang muncul lah, atau mungkin dia udah berapa lama gitu kan. Nah, ini akan membawa kita ke suspek-suspek kayak orang-orang yang berkontak sama dia gitu. Nah, orang-orang ini kita sebutnya sebagai ODP.
sebagai orang dalam pemantauan. Jadi orang-orang yang jadi kayak dia udah terkena kontak, tapi dia belum jadi pasien, maksudnya dia belum positif gitu. Nah, kalau untuk pemisahannya sendiri dari ODP dulu ya. Jadi kayak ODP ini adalah orang yang dia punya gejala nih, dia punya gejala demam atau riwayat demam. Jadi kayak mungkin demamnya ada sebelumnya dengan derajatnya di atas 38 derajat Celcius, atau dia punya gejala pernapasan seperti pilek, sakit tenggorok, batuk, dan dia nggak ada penyebab lain dari gambaran-gambaran klinis, dan 14 hari terakhir sebelum gejala timbul itu, dia punya riwayat kayak keluar gitu, kayak riwayat perjalanan, tinggal di luar negeri, atau dia punya riwayat tinggal di daerah transmisi, seperti itu. Nah, Berarti orang pembedanya, yang suspek itu ya Kak, ODP itu? apa gimana? Orang yang suspek ya berarti ODP itu? Iya, jadi kayak paling memudahkannya adalah ya udah, jadi kayak dia punya gejala yang mirip, tapi dia bukan apa ya, dia tuh kayak kemungkinan tuh kena gara-gara si pasien tadi gitu loh. Oh ya, gara-gara PDP Gitu. tadi? Iya, betul. Mm-mm. Nah, tapi kalau PDP kan kayak dia udah kayak jadi pasien ya, berarti dia udah positif gitu ya. Nah, Mm-mm. itu adalah orang-orang dengan gejalanya ada gejala ISPA. Jadi dia punya gejala infeksi saluran pernapasan akut, itu berupa demam atau riwayat demam, dan ditandai adanya juga batuk, sesak nafas, sakit tenggorok, pilek, atau bahkan pneumonia ringan hingga berat gitu. Jadi kayak dia lebih kayak punya gejala ISPA. Terus tapi dia juga punya riwayat 14 hari sebelum gejala, itu seperti kayak riwayat perjalanan ke luar negeri misalkan, atau dia datang ke wilayah yang di Indonesia ini udah cukup banyak kasus positifnya, dia melakukan kontak. Nah, terus dalam 14 hari setelah itu tuh dia jadi muncul gejala ISPA gitu. Oh, oke. Kak, Ya. oh ya, kirain lagi. Enggak. Kita udah segitu aja sebenarnya. Berarti ngebedainnya gampangnya itu ODP itu masih belum yang terisolasi gitu ya? Iya, jadi kayak kita masih pantau dulu lah. Pokoknya berarti kalau misalkan nanti jadi proses pemantauan ini atau tracing ini berjalan dari 2 hari sebelum dia ada gejala sampai ke 14 hari setelah gejala tersebut beres gitu. Kalau misalkan Pemantauannya dia, itu dilakukan di mana ya, Kak? oh ya, jadi akan ada, jadi kan sekarang kan lagi kayak tiap hari kan kayak nambah terus gitu ya jumlah case-nya gitu ya. Mm-mm. Nah, pemantauan ini itu berupa kayak nanti pendataan. Jadi kayak pendataannya gimana sih, kayak kita recall gitu, kayak dalam 2 hari sebelumnya buat ODP ini tuh kemana aja gitu. Sampai nanti 14 hari setelah kita lakuin ini kita pantau gitu kan. Kalau misalkan memang tidak ada gejala-gejala yang merunut supaya dia berubah jadi PDP gitu ya. Berarti dia sebenarnya clear gitu. Kayak berarti ya udah, mungkin dia udah self limiting disease juga gitu loh. Jadi kan kalau virus ini kan dia kan hitungannya self limited disease ya. Jadi kayak cure-nya adalah imunitas kita juga bisa menyembuhkan hal ini gitu. Cuman kan nggak semuanya bisa kayak gitu. Mungkin ada yang kayak jadi parah gitu kan. Nah, orang-orang yang parah ini yang kita isolasi dan kita berikan penanganan gitu loh. Orang-orang yang jadi PDP kayak gitu loh. Dalam 14 hari pemantauan seperti itu. Jadi pemantauannya itu mandiri ya? Dia input sendiri gitu datanya? Biasanya akan ada kayak hotline, dan sebenarnya jadi kan konseptualisasi buat pengabaran ini tuh ada beberapa ya. Jadi kayak kalau misalkan kita punya, jadi kalau dari protokol dari Kemenkes, kalau misalkan kita nggak ada gejala tapi maksudnya kita nggak ada gejala ISPA tapi kita pengen ngelaporin, mungkin kita ngerasa demam, kita ngerasa yang lain-lain gitu ya. Nah, itu nanti baru kita dicek dulu nih, beneran demam nggak, beneran kayak batuknya gara-gara apa gitu.
Karena kalau misalkan batuk itu kan bisa kayak kita lihat kayak sputumnya gitu ya, kita lihat dahaknya. Nah, terus juga ntar kita cek lagi kalau emang misalkan ada tendensi untuk dia ada kecenderungan buat kayak positif, nanti kita kayak eh, lanjut lagi kita ke tes selanjutnya kayak tes lab yang tadi kayak bisa ke swab, baru ntar kayak ke PCR seperti itu. Kalau misalkan dia negatif gitu ya, sebenarnya kita akan kayak ya udah ntar lu disuruh self isolasi aja gitu loh. Takutnya kan ada progresi yang kayak ternyata gejala ininya baru muncul kapan gitu. Tapi kalau misalkan setelah 14 hari itu relief, sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Kalau atau mungkin kurang dari itu, cuman kayak kita akan tetap pantau gitu. Kalau untuk pemantauan sebenarnya ada 119 untuk call yang supaya orang yang melakukan self isolation itu tidak perlu kemana-mana, supaya tidak ada kemungkinan untuk dia menyebarkan juga gitu loh. Jadi Iya. emang lebih ke mandiri ya kalau untuk pelaporannya. Oh ya. Tapi kan kalau tapi sedikit tambahan mungkin kalau sekarang kan udah ada beberapa alat dan selain untuk pelaporan itu sendiri, aku nggak tahu apakah nanti pemerintah akan benar-benar bisa melakukan tes massal ya. Sekarang kan jadi kayak baru ke orang-orang yang punya kecenderungan untuk akan ada klaster-klaster gitu ya. Jadi kayak dari orang ini ikut ke beberapa acara, jadi yang kemungkinan dites hanyalah seperti itu gitu kan. Tapi kalau misalkan dia akhirnya ke depannya kayak kita Indonesia bisa mendatangkan lebih banyak alat dan seluruh warganya dicek, itu akan sangat-sangat mungkin gitu loh. Jadi didatangin satu-satu tiap rumah gitu loh. Oh ya. Terus aku pengen tahu nih Kak, gimana sih kira-kira pendapat Kakak tentang cara pemerintah saat ini menangani kasus dari coronavirus ini? Aduh, ini sangat-sangat spektrumnya luas sebenarnya. Pasti soal-soal ini ya, perlukah kita melakukan lockdown atau tidak gitu ya kasarnya. Jadi gini, untuk penanganan untuk sekarang sebenarnya ini udah cukup baik tanpa kita harus mengkritisi bahwa kita sangat-sangat telat gitu ya. Kan kita juga tahu bahwa sebelum-sebelumnya udah ada kayak gejala, terus kayak sebelumnya juga kita tahu bahwa pariwisata kita malah dibuka besar-besaran gitu kan. Nah, tapi buat penanganan untuk yang sekarang, kalau kita ya fokus aja gitu ya, sebenarnya yang udah baik gitu ya, kayak kita dianjurkan untuk melakukan kita lebih cautious lagi terhadap diri kita gitu. Kayak media sekarang udah banyak sekali yang melakukan kampanye tentang bagaimana pola hidup bersih gitu kan, ABS. Nah, terus juga kita juga udah diajarkan tentang gimana menangani diri sendiri, dan kayak beberapa pemerintah juga sudah mulai melakukan limitasi pergerakan dan beberapa penutupan pada tempat-tempat sentra-sentra yang kemungkinannya penuh gitu kan, kayak sentra bisnis gitu ya. Gitu buat teman-teman ITB juga yang tahu, ntar mungkin dari tanggal 26 mulai hari ini atau 2 hari ke depan tempat-tempat mall seperti itu akan ditutup sampai bulan April gitu. Jadi kurasa sudah cukup ada pergerakan dari pemerintah, tapi faktanya kita belum bisa sampai melakukan emang yang menurut aku yang paling baik adalah ya kalau emang yang pengen ekstrim gitu ya, ekstrem itu ya udah kita lockdown gitu. Itu ada hal paling ekstrem. Cuman kita tahu bahwa ekonomi di bangsa kita ini itu penegaknya adalah ekonomi kecil menengah gitu ya. Banyak kan usaha kecil menengah gitu. Nah, kalau misalkan pemerintah sampai sekarang itu belum bisa memenuhi setiap kebutuhan selama lockdown, baik dari kebutuhan regulasi barang, kemudian kebutuhan kayak primer selama beberapa hari lockdown ini, karena lockdown ini kan berarti potensi paling besarnya adalah roda ekonomi mati gitu ya, benar-benar direstrik semuanya. Nah, untuk resiko sebesar ini kurasa pemerintah kita belum siap. Jadi untuk sampai sekarang untuk pemerintah memilih untuk melakukan tes massal sebenarnya sudah cukup baik. Cuman balik lagi, kalau misalkan kita tetap bandel gitu ya kalau kasarnya. Kalau misalkan udah ada anjuran untuk kayak lakukan physical distancing, yang sebenarnya itu juga adalah bagian dari lockdown juga gitu ya, kayak melimitasi. Tapi kayak orang-orang lain juga tetap ya udahlah maksain aja, yang penting gue keluar, gue tetap bisa kemana-mana gitu. Ini kan namanya nyari penyakit lah.
Kita udah tahu Heeh. kayak sampai iya kan. Aku juga bilang bahwa sebenarnya yang kita lakukan sekarang ini adalah tindakan buying time. Karena balik lagi tadi aku udah bilang bahwa satu-satunya terapi definitif dari penyakit ini adalah pemberian vaksin. Faktanya vaksinnya belum ada sampai sekarang. Jadi makanya supaya tidak tindakan-tindakan physical distancing, kayak kita melimitasi pergerakan kita, jangan keluar-keluar kalau nggak perlu, dan jangan berkerumun, kayak gitu. Itu semua sebenarnya bagian dari kayak supaya tidak lebih banyak lagi orang-orang yang terkena dan terdampak dari penyakit dari disease ini. Karena ya bayangin aja kayak rumah sakit kita faktanya baru bisa menghadirkan kayak perbandingan antara bed dan dokter terhadap dari pasien itu baru 1:1,2 gitu loh. Jadi masih kayak belum kayak negara-negara lain yang kayak komposisi dokternya pun udah banyak gitu buat nanganin si pasien. Tapi juga fasilitas kita juga kan yang tidak bukan yang paling maju gitu kan. Jadi kayak ya wayahna gitu. Kalau kata orang Sunda mah ya kalau nggak bisa ngebantu dengan kayak kita meneliti, dengan kita menangani, ya setidaknya kita cicing gitu, kita diam aja gitu. Karena itu sudah sangat-sangat membantu gitu. Dengan tidak menjadi pasien, dengan tidak menyebarkan ke orang lain, itu sudah menjadi bagian yang membantu gitu. Karena kalau misalkan kayak kita memaksakan nih, oh udahlah hantam gitu ya. Mungkin memang ada peluang untuk kita kebentuk yang namanya herd immunity gitu. Tapi pertanyaannya itu balik lagi statistika gitu ya, kayak dibilang fatality rate-nya itu mungkin hanya 3% gitu. Padahal di Indonesia udah 8%, 9% gitu kan. Kalau kita lihat gitu ya, kayak laporan tiap harinya sekarang kayak kematiannya hampir 10%. Tapi kalau misalkan kita lihat angkanya mungkin paling cuma 50 orang. Tapi itu kan orang juga gitu ya. Itu statistik itu manusia gitu yang diperhitungkan. Jadi apakah kita mau kayak kalau kita melakukan rame, kemungkinan besar berarti paparan semakin tinggi, traffic makin tinggi, orang-orang yang terkena makin tinggi, dan tenaga kesehatan kita, fasilitas kesehatan kita tidak bisa tidak memadai, itu akan jadi big trouble gitu. Dan itu bisa jadi masakre dan unnecessary death gitu loh menurut aku. Jadi kayak untuk sekarang kita harus cukup applause terhadap pemerintah yang udah bisa nanganin dan membuat protokol-protokol ini sambil agak buying time nyatanya. Tapi balik lagi, mawas diri dan berempati adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan kalau kita nggak bisa turun langsung buat membantu disease ini cured gitu loh. Oh ya, tadi perbandingan 1:1,2 itu berarti tenaga kesehatannya kurang ya, Kak? Tenaga Iya, mediknya itu. betul sekali. Jadi kan kalau kita sadur juga sebenarnya Terus aku pernah baca. Ya gimana boleh tuh. Aku tuh pernah baca, katanya tuh di Cina, Yeah. mahasiswa-mahasiswanya ditarikin gitu buat jadi tenaga kesehatan juga. Apakah Indonesia kayak gitu juga? Bakal kayak gitu atau gimana? Enggak. Atau gimana? Jadi iya, ini sedikit ini juga. Kalau kalian lihat bahwa surat edaran dari Kemdikbud dan Ristekdikti kemarin, Ditjendikti itu memang kita mahasiswa-mahasiswa kesehatan itu dapat edaran buat ikut turut membantu dalam proses KIE gitu ya. Jadi kayak kita membantu dalam pengomunikasian, kita memberikan informasi kepada masyarakat secara online gitu. Jadi kayak kalau untuk yang masih mahasiswa, ya kita membantu volunteeringnya dalam hal kayak menjelaskan dan bagaimana protokol-protokol supaya kalau misalkan memang ada pasien yang hendak diperiksa, ini loh, kalau misalkan nggak perlu cukup self-isolation dulu, sorry. Kalau karantin itu orangnya emang udah fix sakit ya. Tapi kalau misalkan isolation itu orangnya orang-orang sehat kayak kita, tapi kita takut gitu loh, menjaga diri aja gitu. Nah, itu udah ada programnya dari Kemdikbud, dan kemarin baru ditutup sekitar 2 hari yang lalu. Itu ada 15.000 volunteer untuk batch yang sekarang, itu gabungan dari mahasiswa kesehatan dan non kesehatan. Udah ada, kita tapi turunnya tidak langsung menjadi kayak yang kita ngelilingin tiap rumah, tidak seperti pegawai sensus atau misalkan kayak kita melakukan penyiraman desinfektan, tidak seperti itu gitu. Mungkin belum, karena mungkin masih bisa ditangani gitu.
Tapi bisa-bisa aja ketika memang kayak suatu saat gitu ya, kayak bangsa ini tuh udah kayak kewalahan karena wah nggak bisa lagi nih, ini emang harus kayak kita harus nyebarin orang-orang dan nggak mungkin cuman kayak petugas kesehatannya doang. Ada kemungkinan bahwa orang-orang yang berkecimpung di di bidang kesehatan untuk turun langsung sih seperti itu. Oke, terus aku pengen nanya nih Kak, kira-kira tuh lockdown tuh, kan tadi udah di-mention juga, lockdown tuh sebenarnya perlu nggak sih untuk kota-kota yang udah terjangkit? Sebenarnya balik lagi ya, uh, ini efektif tapi tidak efektif gitu. Gimana ya? Jadi ini efektif untuk mengurangi secara drastis orang-orang kayak dibuat kayak oh nggak boleh ada yang keluar, nggak boleh ada yang apa. Supaya kita tahu nih, kayak dengan adanya lockdown itu sangat-sangat bagus dalam hal kalau kita nggak ngelihat dari sisi ekonomi ya. Jadi kayak misalkan kita di lockdown nih. Kalau misalkan ada lockdown berarti orang-orang yang sakit kita berikan waktu untuk sembuh, gitu kan? Karena tenaga kesehatan kita kan nggak mungkin kan nambah lagi kayak jumlahnya segini nih, udah pas. Terus kayak orang-orang yang sakit bisa di-treat dulu gitu kan. Ya, berarti kita meminimalisir orang-orang yang sakit lagi. Terus orang-orang yang orang-orang yang dalam rumah juga tidak bertambah lagi yang sakit gitu kan. Nah, itu bisa sebenarnya, itu bagus. Tapi kalau misalkan lockdown total gitu kan, berarti kan benar-benar kayak transportasi umum dimatikan. Terus akses yang lain gitu ya, kayak makanan apa itu juga benar-benar mati gitu kasarnya, hampir mati lah. Mungkin ada yang paling cuma sedikit sekali yang bisa keluar gitu. Nah, tapi kalau misalkan kayak gitu, ya orang bisa mati juga kalau di negara kita gitu. Karena iya, orang punya warung nih. Ya, emang mau dia makanin dia gitu kan, atau orang-orang yang kayak harus kayak jual makanan di pasar dan dia tidak bisa menghadirkan hal tersebut gitu. Karena lockdown itu bagusnya buat orang-orang ekonomi menengah ke atasnya banyak gitu loh. Jadi kayak negara cukup investing secara adil gitu, kayak berarti ntar ada kayak kompensasi dari negara kayak gitu supaya ngejaga kebutuhan selama misalkan sebulan. Iya, tapi kalau misalkan negara ini kan belum bisa menanggapi seperti itu gitu, nggak cukup gitu kan, kayak dari logistiknya, dari regulasinya, kayak sekarang aja APD juga nggak dokter aja nggak semuanya dapat kayak gitu loh. Jadi penting banget untuk sekarang mungkin lebih utama pemerintah mungkin lebih bisa menerapkan regulasi-regulasi terhadap kayak transaksi APD, kemudian disinfektan dan alat-alat lainnya yang memang dibutuhkan untuk kinerja dari si tenaga kesehatan. Kemudian bisa juga mungkin kalau memang harus impor lah alat-alat yang bisa jadi golden standardnya dari pemeriksaan sehingga diagnostiknya jadi lebih cepat dan sambil menunggu waktu dan tetap physical distancing harus dijaga gitu loh. Itu hal yang lebih visible untuk dilakukan ketimbang benar-benar di lockdown gitu loh. Terus aku pengen nanya nih Kak, kira-kira mungkin nggak sih coronavirus itu bisa diberantas sampai tuntas? Terus kayak kira-kira kapan ya? Ya ini apa ya? Ada yang bilang mungkin bisa dalam beberapa minggu ke depan, bisa dalam beberapa bulan. Contohnya mungkin kayak Ebola kali ya. Jadi kalau soal Ebola dulu awalnya sama, dia punya 3 fase. Pertama orang-orang kayak nggak percaya, oh ini virus mematikan gitu kan. Orang-orang ya kan itu cuma di daerah situ doang gitu kan. Terus kayak di fase keduanya orang-orang udah mulai kayak pada mati nih, beneran nih. Dan karena fatality rate-nya tinggi, orang-orang mulai sadar bahwa ini nggak main-main, gue harus ngikutin anjuran. Terus juga kayak peran-peran kayak tokoh-tokoh ke daerahan kayak gitu-gitu tuh sebenarnya penting buat kayak jadi memberikan instruksi gimana caranya orang-orang tuh agar percaya bahwa apa yang kita hadapin itu nyata gitu, walaupun tidak terlihat, tapi ya memang harus dihadapin kayak gitu. Nah, kalau buat kayak ini sendiri menurut aku nggak bisa ngejamin dalam berapa lama, tapi yang pasti kayak kabar baik kemarin kayak mungkin udah dengar bahwa China udah menemukan antivirusnya, cuman belum lulus uji klinis ya. Jadi kan kalau dalam suatu pemberian obat
dalam suatu penelitian kalau misalkan mau dilakukan ke manusia itu harus lewat uji klinis. Nah, dan uji klinis ini cukup lama sebenarnya. Jadi kayak kita harus kayak pastikan populasinya tuh aman, beneficent, kayak gitu, non-maleficent, jadi tidak mencederai orang-orangnya, dan inform consent bahwa obat ini regimen-regimennya sesuai seperti itu. Karena yang namanya uji coba gitu ya. Jadi kan pasti kayak kita juga belum tahu ada efek sampingnya seperti apa dan belum dipastikan kayak gimana. Karena yang namanya obat ada untung ada ruginya juga pasti ke tubuh manusia. Nah, paling kita harus emang udah ini jatuhnya emang buying time gitu. Kita nggak bisa sampai benar-benar mengakui bahwa kayak dalam sebulan 2 bulan lagi nih kayak nggak ada jaminan gitu. Cuman kalau prediksinya kan karena kalau kita melihat kayak keywordnya ini juga kita harus ngelihat bahwa kayak gimana sih peta kenaikan orang-orang yang terinfeksi ini kan. Kayak sekarang aja udah kayak kenaikannya bisa dalam sehari ada 100, kematiannya bisa nambah kayak 10, 15, tapi keywordnya cuma 1 kayak gitu. Berarti menandakan bahwa ada apa gitu, ada faktor apa aja yang bisa kita gali. Selain kayak, kalau misalkan dia bilang kayak faktor usia menandakan kerentanan, terus juga kita harus juga lihat dari riwayat kesehatannya seperti apa, kita juga lihat aktivitasnya seperti apa. Itu semua jadi faktor yang sebenarnya sangat-sangat kompleks buat dinilai. Karena kita mainnya udah bukan sama prediksi lagi dan hitung-hitungan doang. Jadi kita udah mainnya sama nyawa gitu kan. Oh ya. Tapi kalau misalnya kan ada data orang yang cured ya, kayak itu kira-kira kenapa gitu? Itu sendiri self-healing atau gimana? Ya, betul. Jadi imunitas tubuhnya ya berarti masih bisa melawan virus tersebut secara total gitu loh. Jadi dia emang akan sembuh sendiri. Iya, cuman kalau kadang-kadang kan tubuh kita ini ya imunitas akan terus berjalan, tapi kayak misalkan orang-orangnya punya kayak penyakit autoimun, berarti kan imunitasnya lemah atau kayak malah nyerang imunitasnya dia sendiri, atau mungkin kayak orang-orang yang kayak udah penyakitnya itu penyakit kronis kayak penyakit jantung, penyakit paru, penyakit apa kayak gitu ya, kayak PPOK karena mungkin penyakit paru kronis kayak gitu. Nah, itu bisa kena gangguan karena gejalanya ini kan bisa jadi kalau dia anak orang yang muda karena dia masih bisa manage itu dengan baik gitu ya imunitasnya. Jadi ya paling biasanya tidak akan muncul gejala atau paling gejalanya ringan gitu kayak ya sesak aja cuman sampai demam doang gitu. Tapi bisa sembuh gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang udah tua gitu ya dengan kayak yang pemberatnya itu biasanya komplikasi itu sangat-sangat rentan kayak gampang gitu ya kayak orang punya diabetes dia akan kayak kena penyakit jantung lah, dia akan nggak kena yang lain-lain gitu ya. Jadi kan dia udah penyakit berat kayak gitu, dia harus dibebani lagi dengan corona ini gitu. Sehingga keseimbangan tubuhnya itu terganggu dan suatu saat misalkan benar-benar dia nggak bisa lagi terkompensasi gitu ya oleh tubuhnya, ya itu bisa bikin gagal organ, bisa bikin kayak kematian kayak gitu loh. Berarti dia sendiri ya? Karena belum ada cure-nya. Iya, kalau yang membantunya paling ya kita ningkatin imunitas kita. Cuman kadang-kadang juga masih ada aja kayak hoax-hoax yang kayak kemarin aku ngeliat kayak kalau misalkan kita pukul-pukul dada kita pakai jari atau kita hangatkan kedua telapak tangan kita ke bagian dada nanti bakal ningkatin sel imunitas dari timus kita gitu. Ntar kayak ya hoax-hoax seperti itu tuh kadang-kadang emang itu yang kita perangin gitu loh. Iya. Oke. Kira-kira ada nggak kata pesan-pesan gitu buat masa KMB yang lagi dengerin podcast ini? Oke, buat teman-teman semua yang ngedengerin, pertama-tama terima kasih sudah mau mendengarkan. Karena ini memang harus dijadikan. Aku sangat-sangat tersanjung karena udah diberi kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman semua di sini. Yang aku harapkan adalah semoga informasi ini bisa dicerna dan bisa diperhatikan lagi lebih update. Kalian juga bisa cari kayak ke sumber-sumber terpercaya, ke jurnal-jurnal dan publikasi yang memang tervalidasi, mungkin ke WHO, mungkin kemana. Karena kita tahu peran kita sebagai mahasiswa juga kan ya harus bisa menjawab pertanyaan gitu kan ya. Apa yang jadi pertanyaan harus kita yakinkan gitu. Kalau memang ada sesuatu, pastikan. Jangan diterima mentah-mentah kayak gitu. Nah, yang kedua,
uh, balik lagi kita harus berempati bahwa ini bukan masalah dari satu region doang, bukan masalah orang lain doang. Ini adalah masalah bersama. Jadi kita harus tanggapi ini secara bersama, lakukan apa yang kita bisa lakukan. Kalau misalkan diam itu lebih berguna, kenapa kita nggak diam aja gitu. Setiap partisipasi dari kita itu akan membantu buat orang lain yang partisipasinya dalam bentuk yang lain, mungkin tenaga kesehatan untuk orang-orang lain gitu. Dan yang ketiga, jaga kesehatan, jaga istirahat, dan jaga pola makan, karena sejatinya prevensi dan promosi dari kesehatan itu memang jauh lebih penting ketimbang dari pengobatan dan rehabilitasi dari pengobatan itu sendiri. Jadi aku harap sebenarnya corona ini bisa mengajarkan bahwa betapa pentingnya tentang bagaimana kita bisa menerapkan pola hidup sehat secara sehari-hari, tidak hanya saat kita sakit kita ke dokter, tapi kita menjauhi yang namanya sakit itu, sehingga kita nggak perlu lagi takut sama yang namanya sakit ya wajar sih kalau misalkan sakit ya, bukan nggak harus gara-gara kita memang tidak menjaga hal tersebut, maksudnya gitu. Jadi kan hal-hal yang bisa diusahakan seperti ini memang harusnya sudah bisa kita mulai lakukan dan kita rasakan ternyata dampaknya seperti ini dan sebesar itu gitu. Jadi kayak stay safe, semoga tetap bisa menjalankan segala aktivitasnya dari rumah, jangan jadikan rumah itu batasan, dan terakhir walaupun absen tapi tetap present. Okay. Nah, dari tadi nih Kak Andi udah jelasin nih semuanya tentang coronavirus, mulai dari bahaya, cara penyebaran, sampai cara pencegahannya. Karena sekarang udah tahu nih masa KMB, pastinya bisa dong mempraktekkan self-isolation dengan baik. Seperti yang udah disebutin tadi nih, jangan keluar rumah kalau nggak penting-penting banget, dan menghindari perkumpulan dalam jumlah yang besar nih masa KMB. Jangan lupa buat jaga kesehatannya dengan hashtag di rumah aja. Karena sekarang udah di penghujung acara nih, Edlin pengen memohon maaf nih kalau ada kata-kata dari Edlin yang menyinggung ataupun salah kata. Dan Edlin pengen ngucapin terima kasih sekali lagi untuk Kak Andi karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Iya, terima kasih juga. Edlin juga mau mengucapkan terima kasih kepada Masa KMB karena sudah mendengarkan podcast ini hingga saat ini. Jangan lupa buat dengerin podcast KMB yang selanjutnya nih Masa KMB. Sekarang Edlin pamit undur diri. Thank you banget. Namo Buddhaya.